Shalom runners, puji Tuhan kalau malam hari ini di tanggal 17 September ini kita boleh memasuki satu minggu yang baru di minggu yang ketiga ya, di minggu ketiga di bulan September ini. Kalau kita boleh dianugerahkan kekuatan kehidupan yang masih ada sebagaimana kami ada, sebagaimana kita ada, saya percaya bahwa setiap kita dikasihi oleh Tuhan. Kita flashback minggu yang pertama, kita belajar bagaimana kita harus menerima realita kehidupan kita. Realita ada yang bisa diubah dan realita ada yang nggak bisa diubah. Nah, malam hari ini kita mau belajar bagaimana kita menyikapi realita hidup kita yang seharusnya tidak bisa diubah. Mau nggak mau itu terjadi dalam kehidupan kita. Kemudian minggu kedua kemarin Bang Sam sampaikan tentang bagaimana kita harus ketika kita menghadapi realita kita, hidup kita, Tuhan izinkan itu terjadi, kita harus hidup berkemenangan. Dan hidup berkemenangan itu tidak serta-merta kita bisa lakukan, tapi itu adalah perjuangan kita setiap hari. Dan hari ini kita dikasih tema bitter or better. Satu pilihan kehidupan kita ketika kita menghadapi kenyataan, kita menghadapi masalah-masalah yang Tuhan izinkan terjadi di dalam kehidupan kita. Memilih pahit atau menjadi lebih baik. Sebelum saya lanjut untuk pembahasan kita, firman Tuhan kita pada sore hari ini, seberapa banyak ketika kita menghadapi ujian, ketika kita menghadapi masalah, kita memilih untuk kita pahit di hadapan Tuhan. Kita pahit kepada Tuhan, ada? Boleh angkat tangan? Kalau nggak mau angkat tangan, coba dijilat dulu. Masing-masing kulitnya pahit enggak ya. Jadi pahit itu adalah di dalam hati tentang pikiran kita, perasaan kita, respon kita, reaksi kita terhadap setiap masalah dalam kehidupan kita. Kemudian siapa di antara kita ketika kita menghadapi masalah, ketika kita menghadapi tantangan, ketika menghadapi ujian dalam kehidupan kita menjadi pribadi-pribadi yang mau menjadi lebih baik. Siapa di antara kita yang mau menjadi lebih baik ketika kita menghadapi setiap masalah? Ya, puji Tuhan. Itu satu hal yang hari ini kita mau belajar. Satu pilihan yang baik ketika kita menghadapi masalah adalah jadilah lebih baik. Jadilah pribadi-pribadi yang mau belajar di dalam setiap masalah. Banyak orang yang menjadi pahit ketika menghadapi setiap masalah. Mereka kemudian tidak jarang mereka jadi sakit hati kepada Tuhan, menyalahkan Tuhan, dan berujung mereka meninggalkan Tuhan. Dan saya percaya kalau teman-teman di sini hari ini sudah datang kepada Tuhan, mencari wajah Tuhan, datang berdoa kepada Tuhan, adalah satu bukti teman-teman Ranas di sini adalah pribadi yang memilih untuk lebih baik. Tidak menjadi pahit kepada Tuhan. Karena ketika kita menjadi pahit, dalam Tuhan itu akan merusak kehidupan kita dan kita kehilangan janji-janji Tuhan di dalam kehidupan kita. Minggu ini kita akan punya satu cara pandang baru ketika kita menghadapi masalah. Ketika kita ada dalam satu pilihan gitu ya, masalahnya ya mau nggak mau masalah itu nggak bisa kita elakkan gitu ya. Hari ini selesai masalah yang satu, apakah besok sudah pasti tidak ada masalah? Masalah akan selalu ada. Tapi mintalah kepada Tuhan supaya saya siap Tuhan menghadapi setiap masalah yang ada. Dan bahkan ketika orang meninggalkan Tuhan, ketika pahit kepada Tuhan, kecewa kepada Tuhan, biasanya karena masalah yang bertubi-tubi datang di dalam hidupnya. Silih berganti datang kepada hidupnya. Masalah satu juga baru 70% selesai. Datang lagi masalah yang satu. Masalah satu baru 50% datang lagi yang satu. Kalau kita sebagai manusia gitu ya, sebagai pribadi-pribadi yang memang belum sempurna, wajar enggak kita mengeluh? Wajar ya. Kalau kita merasa kita enggak kuat, kita merasa lemah, wajar gitu. Saya juga yang menyampaikan firman sore hari ini ada kadang-kadang mengalami titik lemah dalam hidup ketika masalah rasanya enggak selesai-selesai. Masalah yang satu baru juga selesai, ini udah datang lagi gitu ya. Tapi ketika saya merenungkan firman Tuhan ini, bitter or better.
memilih pahit atau menjadi lebih baik. Saya sendiri pribadi terus dikuatkan gitu ya, untuk selalu berespon yang baik gitu ya. Nah, bicara masalah dalam kehidupan kita, realita-realita kehidupan kita yang gak bisa kita elakkan, gak bisa kita tolak. Mau pakai dukun gimana pun, ya Tuhan izinkan itu terjadi gitu ya. Nanti kita belajar satu tokoh, bagaimana tokoh ini begitu luar biasa gitu ya. Begitu dahsyatnya dia menghadapi ujian-ujian yang Tuhan izinkan. Dia mengalami itu. Dan kalau kita baca sejarahnya, kita baca di dalam Alkitab bahwa hal itu terjadi bukan karena kesalahannya. Bukan karena dia melakukan dosa. Justru sebaliknya, kita belajar bagaimana Tuhan adalah Tuhan yang berhak atas hidup kita gitu ya. Mau ngapain aja itu haknya Tuhan atas kehidupan kita. Baik kita salah maupun kita benar gitu ya. Kayak kita misalkan di pekerjaan atau di orang tua kita, ada pemimpin-pemimpin di atas kita gitu ya. Maupun salah maupun benar, kita tetap mereka punya hak untuk menegur kita, untuk mungkin menyatakan kesalahan kita gitu ya. Dan kita sebagai orang-orang yang di bawahnya, atau kita sebagai orang-orang yang dipimpinnya, ya kita nggak bisa mengelak itu gitu. Dan itu sudah hak mereka untuk mereka menegur kita. Tapi yang terpenting adalah bukan bagaimana masalah itu terjadi. Bukan bagaimana masalah itu nggak selesai-selesai dalam hidup kita. Tapi respon kita, reaksi kita ketika masalah itu terjadi, itu yang penting, yang menentukan bagaimana kualitas dan karakter kehidupan kita di dalam kita mengiring kepada Tuhan. Nah, kita mau belajar satu tokoh Alkitab. Saya sangat diberkati, ini salah satu tokoh ketika saya dalam beban berat gitu ya. Dulu ketika saya baru mengenal Tuhan, nggak ngerti yang namanya bagaimana hidup berkemenangan, bagaimana saya menerima realita kehidupan saya. Yang saya tahu, Tuhan jahat banget ya gitu. Tuhan gak adil rasanya gitu. Tetapi ketika saya belajar tentang Ayub, membaca kisah Ayub ya, satu tokoh Alkitab ini sangat-sangat dahsyat. Dan dia menjadi tokoh saya untuk ketika saya lemah, ketika saya dalam titik nadir kehidupan saya gak seberapanya dengan Ayub. Ada yang kehidupannya, tantangan hidupnya sehebat Ayub. Atau yang bernama Ayub di sini mengalami kisah seperti Ayub, rasanya gak ada ya. Kalau kita baca tentang Ayub, dia bagaimana kehilangan harta bendanya, kehilangan segala yang dia punya. Ayub ini kaya raya gitu, kehilangan sampai di situ, nggak selesai sampai di situ, dia kehilangan anak-anaknya, dia kehilangan ke-9 anaknya. Kemudian setelah itu apakah selesai? Belum. Dia dibuat oleh istrinya bukan ditemanin gitu ya. Bukan ditemenin di saat dia terpuruk. Bukan ditemenin ketika didukung, ketika dalam kondisi kehidupan yang begitu menderita. Tapi dia malah mengutuki Tuhannya Ayub. Minta Ayub untuk mengutuki Tuhannya dan meninggalkan Tuhannya. Kemudian apakah selesai di situ? Tidak. Teman-temannya gitu ya. Teman-temannya mulai melihat Ayub, menuduh Ayub bahwa semua yang terjadi atas hidup Ayub adalah karena dosa. Dan disinilah Ayub merasa dirinya lemah. Disinilah Ayub merasa satu kehidupan yang rasanya udah hancur lebur gitu loh. Di titik yang kita akan belajar lebih jauh nanti, bagaimana dia sampai benar-benar, ya dia mengeluh, dia mengalami satu kehidupan yang seperti manusia biasa gitu. Berat sekali gitu ya. Tetapi dia tidak pernah mengutuk kepada Tuhan. Dia enggak pernah menyalahkan Tuhan. Dia hanya menjelaskan di dalam untuk teman-temannya gitu ya, bahwa apapun yang terjadi gitu ya. Apapun yang terjadi dalam hidupnya, sampai pun gitu ya di dalam Ayub 23 ayat yang ke-10, kita baca bersama-sama. Karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Nah,
Ini adalah di titik seolah-olah Ayub ingin berkata gitu ya. Seandainya pun saya cari Tuhan gak ada, hadirat Tuhan pun gak saya temukan ketika saya di dalam kondisi yang sudah habis-habisan seperti ini. Dia bilang bahwa karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Ayub adalah salah satu pribadi yang saleh dan jujur. Takut akan Tuhan, menjauhi kejahatan. Ini pun gak membuat Ayub luput dari proses pemurnian dari Tuhan. Penderitaan yang dialaminya silih berganti tadi yang saya bilangnya. Belum selesai satu kemudian di titik dia kena barah ya seluruh tubuhnya. Penderitaan ini membuat Ayub menderita secara fisik dan juga secara psikis. Mentalnya kena gitu ya. Kalau anak muda sekarang sakit mental gitu ya. Terganggu mentalnya. Bahkan fisiknya pun sudah nggak tahu bara yang begitu busuk. Mungkin ketika orang lewat pun istrinya pun menjauhinya, teman-temannya menjauhinya, menuduh dia, bukannya menolong, bukannya menguatkan, tetapi malah menuduh Ayub bahwa semua itu karena dosa Ayub. Ada dosa yang disembunyikan atau diperbuat oleh Ayub. Tapi kita bisa melihat Ayub bisa menganggap ujian ini adalah, masalah ini yang dialami adalah ujian imannya. Ia mengalami kemenangan ya, kalau kita lihat bagaimana Tuhan boleh menolong Ayub, bagaimana Tuhan bisa membuat Ayub berhasil kembali. Tuhan mengetahui jalan-jalan hidupnya. Kemudian Ayub ini tadi saya katakan bahwa Ayub adalah pribadi yang saleh. Ayub adalah pribadi yang takut akan Tuhan. Dia menjauhi dan dia hidup dekat dengan Tuhan. Makanya di dalam Ayub 23 ini dikatakan Ayub berani gitu ya. Ayub berani menyatakan bahwa ia tidak melakukan kesalahan. Gitu. Tuhan, aku enggak melakukan kesalahan ini, tapi ini kenapa terjadi sama aku gitu ya. Ya kalau kita melakukan sebuah dosa, ketika kita merasa diri, oh iya ini memang resiko yang harus saya ambil ya. Resiko yang harus saya terima karena saya melakukan kesalahan ini. Itu kita sadar betul kalau Tuhan membuat kita dihukum, membuat kita mengalami resiko dari setiap tindakan kita, sadar bahwa kita salah. Tetapi Ayub merasa bahwa ia tidak pernah melakukan kesalahan di hadapan Tuhan. Dia enggak pernah sehingga dia menyampaikan keluh kesahnya. Tapi di sini kita bisa melihat mengapa Ayub dapat kuat dan sabar menghadapi ujian. Ini karena keyakinan Ayub tadi ya, di dalam Ayub 23 ayat 10, karena kita tahu, dia tahu jalan hidupnya. Seandainya ia menguji dia, tadi dimurnikan, dia percaya bahwa dia akan timbul seperti emas. Menjadi lebih baik dan lebih baik lagi dalam kehidupan ini. Ketika kita lakukan ini, ketika kita mau meneladani Ayub ini, gampang enggak gampang. Mau doa aja rasanya mulut nggak bisa terbuka. Gitu kan. Mau ngomong sama Tuhan apalagi yang saya mau ngomong Tuhan gitu kan. Pernah nggak di titik seperti itu? Tapi Ayub di kondisi yang seperti itu dia tahu betul siapa Tuhan. Siapa Tuhan di dalam hidupnya. Dia tetap percaya bahwa Tuhan tetap peduli. Tuhan tetap mempedulikan kehidupannya. Dan dia berjanji kepada Tuhan, dia bilang sama Tuhan bahwa dia tidak akan pernah meninggalkan kesetiaan Tuhan di dalam hidupnya. Ya, satu hal yang kita harus yakini bahwa ujian bukan menghancurkan tapi memurnikan. Seperti tadi Ayub. Ya, ujian yang Tuhan izinkan gitu ya. Ujian yang seperti Ayub rasakan bukan karena kesalahan dia, tapi Tuhan izinkan itu terjadi. Karena
Tuhan itu berdaulat atas segala hal di dalam kehidupan kita. Tuhan yang berdaulat atas kehidupan kita. Sekalipun kita hidup benar, sekalipun kita sudah melakukan semua yang Tuhan mau, sekalipun mungkin kita sudah melakukan perintah-perintah Tuhan, tapi satu kali ketika kelak nanti atau saat ini kita menghadapi satu permasalahan, bahkan permasalahan yang bertubi-tubi yang gak pernah selesai. Ingat ini bahwa Tuhan berdaulat dan Tuhan berhak. Itu terjadi dalam kehidupan kita. Dan satu hal yang perlu kita mengerti bahwa bukan untuk mencelakakan kita. Bukan untuk membuat kita menjadi pribadi yang menjadi pahit gitu ya. Nah teman-teman gitu ya. Lebih enak hidup dalam kepahitan atau kita bisa menjadi pribadi yang kalau orang Jawa bilang kita legowo gitu ya. Pasrah sama Tuhan, berserah gitu ya. Bukan pasrah ya, berserah gitu sama Tuhan, sama kekuatan Tuhan. Saya sendiri pribadi ketika kadang kita itu sebagai manusia yang punya akal, punya apalagi pengalaman, di masalah yang lalu saya begini. Kadang-kadang ada di titik kita mengambil alih. Apa yang harusnya tetap harus kita taat sama Tuhan, tapi kita ambil alih untuk kita selesaikan itu dalam kehidupan kita. Tapi Ayub boleh tetap setia, boleh tetap percaya gitu ya. Dan saya percaya di antara kita belum ada yang ngalamin seperti Ayub. Tapi kan setiap kita beda-beda Kak gitu ya. Setiap orang mentalnya itu berbeda-beda gitu ya ketika menghadapi masalah. Mungkin ada yang masalahnya baru PDKT ditolak aja sudah pahit. Wah, aduh rasanya gitu ya, galaunya berbulan-bulan gak berhari-hari lagi gitu ya. Wah kalau tahu gitu saya gak usah ngomong, gak usah menyatakan gitu ya. Itu baru hal-hal yang sebenarnya simpel gitu ya, hal-hal yang gak perlu, mungkin sebenarnya banyak hal lain, perkara lain dalam kehidupan kita yang jauh lebih harusnya membuat kita galau. Nah itu sejatinya kehidupan pribadi kita gitu ya. Tetapi saya rindu setiap kita teman-teman di tempat ini, saya boleh membawa kita gitu ya, untuk kita punya cara pandang yang baru ketika masalah itu terjadi. Langsung jangan mikirnya, ya Tuhan, ini lagi terjadi lagi, maunya apa sih Tuhan? Nah gitu ya, kita mulai seperti itu. Tapi kita mau belajar sore hari ini. Ketika kita dalam ujian, ketika kita dalam tekanan gitu ya. Ketika kita di dalam pergumulan kehidupan kita. Bangsa minggu lalu katakan pergumulan itu adalah satu masalah yang kita hadapi tapi di sana menyita pikiran kita, menyita hati kita, menyita perasaan kita, bahkan mungkin mengambil alih seluruh hal-hal yang baik dalam hidup kita, rasanya gak bisa mikir lagi itu. Kalau ditanya apa kabar, gak bisa jawab gitu ya. Pokoknya gitulah gitu. Pokoknya gitulah Kak gitu. Nah ini adalah satu bukti bahwa kita mulai merasa cemas, kadang kita merasa khawatir, kita merasa mampu enggak saya ke sana gitu ya. Ketika kita menghadapi itu dalam kehidupan kita, kita merasa bahwa Tuhan enggak peduli lagi sama kehidupan kita. Tapi sore hari ini mari kita belajar untuk kita bisa menerima setiap masalah dalam kehidupan kita. Ya, saya mau katakan bahwa yang kita alami saat-saat ini, kecemasan memberitahu kita semuanya sudah berakhir. Tetapi iman dalam hidup kita mengatakan bahwa Tuhan belum selesai di dalam kisah kehidupan kita. Kalau dunia ini kasih titik, Tuhan masih koma. Jadi jangan mengambil keputusan untuk titik Tuhan. Sebenarnya selangkah lagi kau akan meraih kemenangan itu, tapi kita kadang menyerah di titik-titik seperti itu. Kita belajar bagaimana menerima sebuah kenyataan, realita kehidupan gak bisa kita tolak. Rian waktu minggu pertama katakan bahwa
Ketika kita menghadapi realita hidup kita, masalah-masalah yang Tuhan izinkan, sesuatu yang rasanya membuat kita udah deh menyerah gitu ya. Kita nggak boleh kaget gitu ya. Karena Tuhan sudah nyatakan ini, nggak ada masalah itu nggak akan ada kecuali kita sudah ada di alam kubur gitu ya. Tapi selagi kita masih ada, tapi yang terpenting bukan masalah itu Tuhan izinkan terus terjadi gitu, tapi mintalah kepada Tuhan gitu ya, untuk kita siap menghadapi setiap masalah itu. Lalu ketika kita mungkin menjadi pahit, kita menjadi terluka gitu ya sama Tuhan. Ciri-ciri orang yang terluka di dalam kehidupannya biasanya yang paling menonjol itu perkataannya itu sinis, tajam gitu ya. Bisa sekali ngomong tuh nembus gitu kayak ke hati kita, rasanya waduh gitu ya. Nah itu biasanya karena menyimpan pahit sama Tuhan. Ayo kita ke gereja. Itu bisa bermusuhan loh seumur hidup. Ketika diajak diceritakan kebaikan Tuhan, udah deh gak usah ngomong Tuhan di hadapan saya. Gak usah ngomong Tuhan buat saya gitu ya. Tuhan itu jahat buat saya. Nah ini adalah ciri-ciri orang, salah satu aja. Mulai pahit kepada Tuhan. Coba cek diri kita, hati kita. Apakah ada hal hari-hari ini, mungkin kita sedang di dalam pergumulan itu yang rasanya mau ya wes lah gitu, udah rasanya remuk ini hati, rasanya udah nggak tahu mau ngomong apa sama Tuhan. Tapi tetaplah taruh pengharapan, tetaplah percaya seperti Ayub tadi bahwa dia katakan karena aku tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku akan muncul seperti emas. Nah teman-teman di sini saya mau katakan ini karena saya sampai hari ini di titik ini saya menjadi pribadi seperti ini, bukan satu hal kehidupan saya jalani dengan gampang. Masalah demi masalah sekalipun mungkin saya nggak banyak curhat gitu ya, nggak banyak cerita, saya ngalamin ini gitu ya, saya ngalamin ini gitu. Karena kadang-kadang saya punya satu pemikiran, saya kalau cerita ke orang lain, ini orang lain juga sedang punya masalah harus saya doakan, harus saya gumulkan. Ya udah, saya belajar terus percaya ketika saya membantu orang lain menyelesaikan masalah, ketika berdoa buat orang lain, saya percaya bahwa masalah saya selesai. Dan saya di titik ini tidak memilih untuk saya pahit, tidak memilih untuk saya jadi mundur daripada Tuhan atau tidak percaya lagi sama Tuhan. Tapi membuat saya terus bertekad, apapun yang terjadi, saya tetap percaya bahwa Tuhan ada di jalan kehidupan saya. Sekalipun gitu ya, saya mau katakan sekalipun mungkin ada hal yang sekarang ini saya doakan, saya gumulkan. Dan sampai di titik nanti di depan sana Tuhan enggak izinkan itu terjadi, saya tetap percaya bahwa Tuhan berdaulat atas hidup saya. Dan saya rindu teman-teman di sini juga boleh memiliki satu, apapun yang saat ini mungkin rasa-rasanya doanya tuh udah jidat temu lantai terus gitu ya. Jidat udah ketemu lantai terus tiap hari Tuhan. Tapi kok enggak kunjung aku alami ya kemenangan itu, berkat itu. Tetap cari kehendak Tuhan. Apakah di dalam apa yang kamu gumulkan itu ada hal yang Tuhan izinkan. Mungkin itu sebenarnya satu hal yang baik buat hidupmu, tapi kadang kita enggak bisa melihat itu. Nah ketika kita menghadapi setiap masalah kehidupan kita dan kita menjadi pahit, bagaimana caranya mengubah bitter menjadi better, pahit menjadi lebih baik? Saya akan memberikan 3 cara aja, hal-hal yang saya udah alamin gitu ya, yang sering saya lakukan di dalam kehidupan saya ketika saya menghadapi pergumulan-pergumulan yang gak terelakkan lagi, gak bisa lagi dibantah. Mau gak mau itu udah terjadi. Bahkan masalahnya sampai di titik ini pun gak selesai-selesai. Kalau saya menyerah, kalau saya berhenti, ya udah habis hidup ini. Saya menjadi pahit, saya tinggalkan Tuhan, saya gak mau ketemu orang-orang gitu ya. Menyendiri di kamar, lalu
menjadi pribadi yang lama-lama stres, lama-lama depresi. Ya, tapi saya belajar untuk memilih, untuk saya tetap punya respon yang baik, punya respon yang, punya pemikiran-pemikiran yang apa sih yang Tuhan mau gitu ya. Terus belajar itu. Nah, bagaimana caranya mengubah bitter menjadi better? Pertama, ubah pola pikir, lihat dari sudut pandang Allah. Di dalam Roma 8 ayat 28, di sana berkata, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai rencana Allah. Nah, ketika kita menghadapi masalah, pergumulan dalam hidup kita, janganlah menjadi pahit, tapi ubah pola pikir kita bahwa Tuhan itu jahat, bahwa Tuhan itu enggak sayang sama saya, Tuhan enggak peduli sama saya, Tuhan enggak adil rasanya. Tapi mari kita mau sama-sama mengubah pola pikir kita, lihat dari sudut pandang Allah. Jangan selalu dari sudut pandang kita. Karena Allah yang berdaulat atas hidup kita. Tuhan yang tahu jalan-jalan kehidupan kita. Faktanya peristiwa atau masalah memang yang terjadi nggak bisa diubah gitu ya. Nggak bisa lagi terelakkan dalam kehidupan kita. Seperti Ayub. Ya. Ayub itu ada di titik dia sampai mengutuki hari kelahirannya. Dan kita percaya bahwa ketika kita melihat dari sudut pandang Allah, kita akan punya perspektif yang baru. Kita akan punya satu pemikiran yang membuat kita tidak pahit lagi, tapi kita bisa menjadi lebih baik. Kalau kita lihat dari sudut pandang kita kadang terlalu sempit. Kita hanya melihat mungkin sekitar 1-2 meter ke depan. Tapi Tuhan beratus-ratus kilo atau ribuan kilo Tuhan udah lihat di sana bahwa kamu akan ada di titik ini. Tapi kamu harus melalui ini dulu. Jadi percayalah seperti Ayub bahwa Tuhan mengenal jalan kehidupan kita dan Tuhan punya rancangan yang terbaik. Sekalipun mungkin saat ini orang-orang di sekitar kita mulai ngeledek kita, mulai meremehkan kita. Itu hidup kamu di dalam Tuhan mana yang benar gitu kan. Masalah terus yang kamu hadapin. Tapi kita belajar sore hari ini di dalam Roma 8 ayat 28 dikatakan bahwa kita tahu sekarang Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Dan saya percaya ketika Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan dalam kehidupan kita, itu pasti terjadi dalam kehidupan kita. Ya, yang nggak pasti apa? Ya di dunia ini emang gak ada yang pasti, semuanya bisa berubah, semuanya bisa terjadi. Tapi yang pasti bahwa Tuhan itu baik. Tuhan itu selalu ada di dalam jalan-jalan kehidupan kita. Dan ketika kita mau dibentuk, kita mau percaya, pola pikir kita ubah di dalam kehidupan kita. Dan kita boleh melihat dari sudut pandang Allah. Kemudian yang kedua, yang kedua adalah mengenali titik kritis pribadi. Di dalam Ayub 3 ayat 1 dikatakan sesudah itu Ayub membuka mulutnya dan mengutuki hari kelahirannya. Tadi saya katakan Ayub ada di titik bagaimana dia mengeluh sampai dia benar-benar ngerasa berat banget hidupnya. Sampai dia mengutuki hari lahirnya, sampai dia tidak ingin dilahirkan. Saya pernah satu ketika, saya salah paham dengan papa saya. Papa saya tipe orang yang keras, kata-katanya tajam gitu ya. Karena memang masa lalunya dia hidup dalam satu terluka gitu ya. Dan itu terjadi gitu dalam kehidupan dia sebagai ayah, bagaimana dia sebagai bapak buat saya gitu ya. Satu ketika ada satu masalah sampai di titik, papa saya bilang gini, kalau tahu gitu, lebih baik kamu gak usah dilahirkan. Ya, saya di situ merasa, ya siapa yang mau dilahirkan?
gitu ya. Nah, di titik itulah saya mengalami namanya pahit. Saya mengalami terluka dengan papa saya. Tapi saya bersyukur hari ini ketika pola pikir saya ubah dari sudut pandang Allah. Saya belajar apa yang Tuhan mau. Dan saya mengerti kondisi papa saya dipulihkan. Dan itu saya ada sampai hari ini. Bagaimana saya melihat ketika saya mengubah pola pikir saya, ketika saya mengenali titik kritis pribadi saya, ketika saya dalam kepahitan, ketika saya seolah-olah menyalahkan Tuhan, langsung ngerasa gitu, wah ini nggak bisa gitu ya. Nggak bisa saya seperti ini. Saya harus mencari cara gimana saya sembuh, gimana saya bangkit, gimana saya pulih. Karena siapa yang mengenali pribadi kita? Ya kita sendiri. Seperti Ayub dalam penderitaannya. Ayub pernah mengutuki hari lahirnya, kemudian dia berputus asa sampai dia tidak ingin dilahirkan di dunia ini. Kesedihan terbesarnya Ayub itu karena seolah-olah Tuhan itu meninggalkannya. Seolah-olah Tuhan itu diam dari sekian banyak penderitaan yang dialami sampai hancur lebur fisik dan psikisnya. Tapi kita bisa melihat bagaimana Ayub tidak berlarut-larut di dalam penderitaannya. Ayub segera bangkit dan dia tidak menyesali semua yang terjadi yang Tuhan izinkan di dalam kehidupannya. Nah, ketika kita ada dalam titik kritis kehidupan kita, kita yang tahu gitu ya. Kalau kita mulai, udah males saya ke gereja. Dikunjungi teman kita dari gereja, udah deh pulang aja, nggak usah pernah datang lagi ke saya. Atau kita ditelepon, di SMS, atau di SMS ya, zaman kapan tuh ya, di WA gitu ya. Tapi apa balasan kita? Nggak dibaca atau ya sudahlah biarin aja. Itu titik dimana kita harusnya sudah mulai tahu titik kritis kehidupan kita. Ayub tahu itu gitu, ketika kita sakit nih ya, udah rasanya udah mau mati gitu ya. Ya cepat cari pertolongan gitu kan. Kalau kita diam saja dan kita nggak mencari pertolongan, kita datang ke rumah sakit, mungkin ya nggak bisa telepon teman gitu ya. Tolong saya lagi pingsan, salah. Pingsan bisa telepon ya. Maksudnya ketika kita dalam kondisi lemah, saya kayaknya rasanya udah nggak kuat nih. Bisa tolong saya enggak? Temenin saya ke rumah sakit. Atau saya tolong bisa datang ke rumah saya enggak? Segera masuk IGD. Ya. Tapi ketika kita berlama-lama dan kita enggak tahu bahwa kita sudah kritis, kondisi kita udah kritis, ya kita bakal game over gitu. Nah, kita belajar dari Ayub bahwa bagaimana ketika kita menghadapi kepahitan dalam hidup kita. Kita mengalami hal-hal yang pahit, kita mengalami pergumulan-pergumulan yang seolah-olah tidak akan pernah berhenti, bertubi-tubi terjadi dalam kehidupan kita. Ketika kita sudah mulai lemah, kenali diri kita. Datang kepada Tuhan. Berdoalah kepada Tuhan. Datang kepada Tuhan dan atau kalau perlu cari teman. Cari sahabat yang bisa tolong kamu gitu ya. Bisa tolong kita gitu. Ada pribadi-pribadi yang kuat menahan gitu. Untuk saya enggak cerita, untuk saya enggak sharing. Tapi kalau engkau udah mulai rasanya depresi, engkau mulai mengurung diri, engkau mulai enggak bisa ketemu orang lain. Engkau mulai rasanya enggak bisa mikir lagi gitu loh. Segera cari teman yang kamu percaya. Segera cari orang yang kamu bisa cerita, bisa sharing dan bisa menolong kita untuk kita bisa bangkit lagi. Bersyukur kalau kita bisa mengenali titik kritis itu, kita bisa datang kepada Tuhan, kita berdoa kepada Tuhan. Sekalipun mungkin gak terkatakan oleh perkataan kita, gak bisa ngomong lagi. Datang aja sama Tuhan, menangis Tuhan tahu gitu ya. Tuhan dengar, bahkan keluh kesah kita gak usah kita katakan. Saya ada di titik biasanya kalau berdoa ya gitu. Tuhan, ya aku cuma pengen diem di hadapan Tuhan.
Saya pengen duduk aja sama Tuhan. Tuhan liatin saya, Tuhan tahu. Enggak perlu saya ngomong. Cuman seperti itu sudah. Pemulihan itu terjadi. Hadirat Tuhan turun dan boleh membawa kita mengalami, saya sendiri mengalami kekuatan baru daripada Tuhan. Ya kalau perlu secara, tadi kita sudah ke IGD gitu ya, diinfus atau mengalami pertolongan-pertolongan kesehatan. Demikian juga kita secara rohani ketika kita mengalami masalah-masalah kehidupan kita, kenali diri kita, kenali titik kekuatan kita. Saya udah lemah, saya udah gak kuat. Jangan merasa mau dihadapin sendiri gitu ya. Dan sekarang bagaimana anak-anak muda di saat ini gitu ya, banyak yang mengalami depresi, banyak mengalami gangguan mental karena mereka merasa ya itu tadi pola pikirnya bahwa ketika Tuhan mengizinkan masalah itu terjadi, mereka tidak mengubah pola pikirnya hanya dari sudut pandang mereka, tidak dari sudut pandang Tuhan. Apakah Tuhan mengizinkan ini untuk kebaikan saya? Tapi selalu negatif thinking sama Tuhan, overthinking sama Tuhan bahwa Tuhan sudah tinggalin saya, nggak ada yang peduli. Mulai merasa bahaya tuh kalau udah ngerasa sepi di tengah keramaian. Rasanya sendiri aja, sekalipun saya hahaha sama teman-teman di sini pulang gereja, tapi pulang ke rumah, ke kamar sendiri, sepi rasanya. Gak ada satupun orang yang peduli. Ada teman saya gitu ya, padahal hidupnya cukup luar biasa gitu ya. Hidupnya sebenarnya potensial sekali gitu. Tapi ketika dia sering cerita itu, sepi hidup saya Saya kaget gitu ya. Hidupnya yang begitu sempurna, hidupnya yang begitu kelihatannya, tapi dia merasa sepi di tengah-tengah keramaian bahwa sebenarnya dia butuh pertolongan. Nah, ini kita harus mengenali titik pribadi kita di mana kita lemah segera untuk kita boleh datang kepada Tuhan. Yang pertama, ubah pola pikir kita, lihat dari sudut pandang Allah, kemudian mengenali titik kritis kehidupan kita ketika kita menghadapi masalah. Yang ketiga, kuasai diri dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Di dalam 1 Petrus 4 ayat yang ke-7 dikatakan, kesudahan segala sesuatu sudah dekat, karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Kalau di Alkitab terjemahan yang baru dikatakan tenang itu waspada. Waspada itu berarti berjaga-jaga, berhati-hati terus karena masalah itu ya nggak akan selesai, nggak akan satu masalah selesai akan ada masalah lagi. Jangan berdoa Tuhan, saya mau hidup nggak mengalami masalah. Ya berarti sudah di ukuran 3 kali 4 di dalam kubur kalau nggak mau ngalamin masalah. Masalah selalu ada, tapi katakan dalam diri kita bahwa Tuhan jadikan saya selalu siap untuk saya ngadepin masalah. Siapnya bukan berarti dengan kekuatan kita, tapi Tuhan bilang kuasai diri dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Kadang-kadang makanya ketika kita menghadapi pergumulan yang terberat di titik nadir kehidupan kita di dalam masalah hidup kita gitu ya. Rasanya cuman ditanya apa kabar gitu ya, air mata sudah meleleh gitu ya. Ditanya gimana kabarnya gitu, hari ini meleleh saudara. Meleleh gitu ya. Nah itu satu titik terberat, gak usah ditanya lagi gitu ya. Seseorang itu berarti butuh untuk ditolong oleh Tuhan. Dan di dalam kondisi seperti itu, kata Tuhan kuasai dirimu. Jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Walaupun mungkin yang kita alami saat ini pahit, rasanya pahit gitu ya. Tapi pastikan kita berada dekat dengan Tuhan. Pastikan kita berada di dalam kasih setia Tuhan. Pastikan kita boleh tetap datang kepada Tuhan, beribadah kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan. Sekalipun mungkin kita nggak ngerti sekarang, mungkin aduh Tuhan aku udah dungu rasanya nggak mau dengar apa yang Tuhan mau tuh nggak ngerti saya gitu. Tapi minta kepada Tuhan supaya Tuhan tenangkan rohmu.
tenangkan rohmu. Tuhan, aku minta tenangkan rohku. Hai jiwaku, janganlah gelisah hatimu. Saya mau katakan bahwa apapun yang terjadi, sepahit apapun di luar sana yang bergejolak di luar kita, kalau yang di dalam ini tenang, kalau yang di dalam ini tentram, kita nggak akan terpengaruh dengan apa yang terjadi di luar kita. Jadi jangan pernah benci dengan proses yang Tuhan izinkan. Karena Tuhan sedang mengerjakan itu dalam hidup kita. Mintalah kepada Tuhan, tenangkan hatiku Tuhan. Tenangkan hatiku Tuhan. Karena saya percaya ketika di dalam ini punya ketenangan, punya ketentraman. Ada roh Tuhan yang menguasai kita. Apapun yang terjadi, walaupun 1000 rebah di kiri dan kanan saya. Kita tetap punya berpegang kepada Tuhan. Bahwa Tuhan itu gak pernah tinggalin kita. Apa buktinya? Bahwa di dalam kondisi terberat pun, ketika kita mengalami kegelisahan, gak bisa tidur gitu ya. Tapi ketika itu terlewati dan kita bisa jalani itu gitu ya. Banyak orang yang bilang, bahkan saya juga boleh mendengar gitu dari orang-orang di sana, di luar sana. Teman-teman di sekitar gitu kan. Untung loh Kak, saya bertahan di dalam proses ini sampai titik ini. Waktu itu ingat gak Kak, saya ngalamin ini, dan saya ini. Dan saya untung aja bertahan di dalam proses Tuhan ini. Dan saat ini saya boleh melihat bagaimana Tuhan itu baik. Bagaimana Tuhan bahwa saya untuk terus bertahan dan Tuhan selesaikan semuanya. Dan sampai di titik dia mengalami kemenangan demi kemenangan di dalam kehidupannya. Jadi biarlah kita sore hari ini kita percaya sama Tuhan. Ketika kita mengalami kegelisahan, ketika kita mengalami hal-hal yang rasanya, ya gimana rasanya kalau udah pahit. Enggak bisa lagi berdoa. Tapi tadi firman Tuhan katakan bahwa kuasailah dirimu, jadilah tenang supaya engkau dapat berdoa. Dan saya percaya bahwa setiap proses, setiap ujian, makanya dikatakan ujian, kalau ujian dalam kehidupan kita misalkan sekolah gitu ya, ujian. Apakah ujian itu selama-lamanya? Ada waktunya kan, 1 minggu, 2 minggu, ya misalkan ujiannya sejarah ya paling 1 jam. Kalau matematika 2 jam, 3 jam gitu ya. Semua itu ada levelnya dan pasti selesai, nggak akan ada waktu ujian itu selama-lamanya. Ada titik ketika ujian itu selesai, hore gitu kan. Kita bersorak-sorak, hore ujian selesai gitu ya. Nah itu yang Tuhan mau kita boleh bersukacita ketika kita ada di titik bagaimana kita bisa menjadi lebih baik. Kita memilih lebih baik, kita memilih menjadi pribadi-pribadi yang bertumbuh, berkembang di dalam kehidupan kita. Bukan berkembang ke kanan ke kiri, tapi berkembang secara pola pikir kita. Kita mengenali titik kritis kehidupan kita, kemudian kita bisa menguasai diri kita. Jadilah tenang supaya kita dapat berdoa. Ketika kita sudah ada dalam titik pahit hidup kita, ketika kita mengalami masalah-masalah yang bertubi-tubi, jangan jauh daripada Tuhan. Tetap dekatlah kepada Tuhan. Kalau anak muda bilang, di dalam hubungan berpacaran, dalam hubungan relationship gitu ya. Jangan hubungannya yang diselesaikan, tapi masalahnya yang diselesaikan. Ketika menghadapi masalah-masalah di dalam hubungan, di dalam relationship gitu ya. Ya udah, putus aja gitu. Udah deh, nggak usah kamu ini tinggal aja, kita putus aja. Nah, ada satu quotes yang bilang bahwa ya jangan hubungannya yang diselesaikan. Jangan hubungannya yang dihabisin, tapi yang diselesain adalah masalahnya. Dikomunikasikan, dibicarakan gitu ya. Maksudnya kalau kita ke Tuhan ya itu Tuhan, saya mau datang kepada Tuhan. Saya mau katakan kepada Tuhan seperti Ayub. Di titik
dia sekalipun habis lenyap gitu ya, tapi dia nggak pernah nyalahin Tuhan. Di titik dia mengeluh, dia menderita, apapun yang dialami sampai di titik dia mengutuki hari kelahirannya pun, tapi dia tetap percaya bahwa Tuhan mengenali jalan-jalannya dan Ayub boleh mengalami kemenangan. Nah, itu aja firman Tuhan yang saya sampaikan. Sekali lagi, kita bagaimana mengubah bitter menjadi better, ya tadi ubah pola pikir kita, lihat dari sudut pandang Allah, mengenali titik kritis pribadi kita, kemudian kuasai diri, jadilah tenang dan supaya kamu dapat berdoa. Sekalipun hari-hari ini kita mengalami hal yang pahit, rasanya masalah bertubi-tubi, udah gak tahu lagi gimana caranya. Tapi satu hal yang kita boleh belajar gitu ya, ketika masalah itu datang, janganlah hendaknya kita kalah, menjadi pahit dan meninggalkan Tuhan. Tetapi kita bisa timbul menjadi pemenang-pemenang seperti emas yang dimurnikan, dilebur dalam perapian menjadi sangat bernilai dan mahal harganya. Mari kita menjadi pribadi-pribadi yang terus mau bertumbuh, sekalipun itu berat, sekalipun itu sakit. Mungkin itu sakit penyakit, mungkin itu masalah-masalah ekonomi, mungkin itu masalah keluarga kita, anak-anak kita, orang tua kita, yang membuat kita mungkin terseok-seok, bahkan mungkin terjatuh dan rasanya melangkah pun berat. Tapi percayalah bahwa kita akan mengalami kemenangan-kemenangan itu yang Tuhan janjikan dalam kehidupan kita setiap hari. Itu aja firman Tuhan yang saya sampaikan. Saya minta tim pemusik dan pemuji boleh bantu saya. Kita mau datang kepada Tuhan